Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Momen Sapulidi rahimakumullah. Hari ini, admin akan mengajak sahabat untuk berbagi cerita tentang tokoh spiritual praktisi aliran hitam. Sebut saja namanya Mbah Kerto. Dia menantang Gus Nur Syamsun karena dia mengaku anak buah Mat Suling dan ingin membalas dendam kepada Gus Nur Syamsun. Dia juga mempunyai karakter rambut gondrong, hitam dekil, sombong, galak dan kejam. Nah, pasti sahabat kepingin tahukan cerita selanjutnya. Mari kita bahas secara ringkas, padat dan jelas, hanya di versi channel Momen Sapulidi. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, mari kita bersama-sama lantunkan sholawat atas junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Syaidina Muhammad wala ali Syaidina Muhammad. Pada hari Minggu, tanggal 9 bulan April tahun 2023, Gus Nur Syamsun berada di sebuah daerah untuk mendatangi Mbah Kerto. Singkat cerita, sampailah Gus di rumah Mbah Kerto. Di rumah itu sudah ada sesajenan untuk ritual perdukunan. Dia, si Kerto menanyakan kepada Gus, "Kamu apa tidak ingat dengan saya?" Namun, Gus tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Ternyata, dia bukan bernama Kerto, melainkan Joyo, dukun yang pernah menghamili Mbak Endah, suami Mas Putra, yang tayang 1 tahun lalu pada tanggal 21 Januari tahun 2022. Maksudnya, Mbak Joyo menyamar mengaku-ngaku sebagai anak buah Mat Suling, bertujuan untuk mengkelabui Gus Nur Syamsun, agar Gus menjumpainya, dan dia sekarang ingin membalaskan dendam kepada Gus Nur Syamsun, karena katanya, Gus sudah menjebloskan dia ke penjara selama 1,5 tahun. Gus berusaha untuk menyuruh Mbak Joyo bertaubat. Seharusnya orang yang sudah pernah di penjara harusnya bertaubat, ini malah menjadi-jadi. Dan si Kerto malah menyeleneh, sombong tidak mau tobat, dan sekarang dia ingin mau mengadu ilmu kembali kepada Gus Nur Syamsun. Ini dukun tidak ada kapok-kapoknya ya, sudah dibuat modar 1 tahun lalu. Ini minta lagi untuk dibuat modar kembali. Emang luar biasa dia. Gus tetap sabar, dan ingin berbicara dengan baik-baik dengan dia. Akan tetapi, dia tetap saja keras kepala ingin membalas dendam. Padahal, Gus sudah minta maaf, dan menjelaskan, dendam itu sifat setan. Lagi-lagi Gus berusaha menenangkannya. Dia kembali lagi ingin menghajar Gus, terus-terusan Gus meminta maaf. Karena, dia ingin melampiaskan dendam yang sudah tersimpan di hatinya selama 1,5 tahun. Nasihat apapun tidak dihiraukannya. Singkat cerita, karena Gus terus-terusan ingin dihajar, habislah kesabarannya, dan terjadilah aksi pamungkas antara Mbah Joyo si pendendam dengan Gus Nur Syamsun. Mereka terlihat saling serang menyerang, tidak ada yang jatuh. Kedua ilmu tenaga dalam saling dikerahkan. Kehebatan pun terjadi. Si Joyo terus menyerang Gus Nur Syamsun, tak henti-hentinya dia ingin melampiaskan dendamnya. Lumayan juga ilmu hitam si Joyo. Kali ini, kecampaklah si Joyo dengan tenaga dalamnya Gus Nur Syamsun. Kedua aksi serang pun masih terjadi di malam bulan Ramadan. Ajian kecil pamungkas Gus Nur Syamsun sempat dikerahkan. Namun, si Joyo masih belum tepar. Sehingga, terpaksalah Gus harus mengumpulkan tenaga untuk mengeluarkan ajian pamungkas andalannya yang sangat dahsyat, untuk melumpuhkan si kepala batu si Joyo. Namun, lagi-lagi si Joyo bangkit dan hendak menyerang Gus. Dan terakhir, Gus kembali mengerahkan ajian pamungkas yang super dahsyat. Sehingga, membuat si Joyo menjadi tragedis, terbang 1 meter ke belakang, dan membuatnya menggelupur gemetaran dan meminta ampun kepada Gus Nur Syamsun. Gus Nur Syamsun segera ingin menyabut ilmunya, namun dia bermohon untuk tidak dicabut, karena dia rupanya sudah bernajar untuk bertaubat jika kalah duel dengan Gus Nur Syamsun, dan dia menjelaskan bahwa dia tahu Gus mempunyai masalah dengan anak buah Mat Suling, dan dia berjanji juga
ingin membantu Gus menghadapi anak buah Mat Suling. Akhirnya, Mbak Joyo sekarang sudah benar-benar bertaubat, dan dia juga mengikuti Gus Nur Syamsun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan begitu, berakhir pula lah cerita di dalam video ini. Semoga apa yang admin sajikan di dalam cerita dapat menjadikan pelajaran kepada sahabat semuanya, bahwa sifat dendam adalah kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangatlah membahayakan dan merugikan orang lain. Serta, terimalah maaf dari orang jika dia salah, karena Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang kebaikan meminta maaf dan memaafkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal barang siapa yang tidak ada padanya satu pun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya, yaitu, yang pertama adalah seorang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah orang yang bukan tukang sihir, dan yang ketiga adalah orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Hadis riwayat Tabrani. Akhir kalam, admin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.